Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari yang kau beri buat kami. Untuk kami terus menikmati anugerah-Mu yang melimpah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, kesabaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Saat malam hari ini ampuni juga segala salah dosa kami. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kami kesempatan waktu lagi Tuhan, untuk kami boleh meresponi undangan ibadah-Mu, dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi kami tahu ini semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan ini tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat buat kami dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang akan bergabung, baik Tuhan Yesus saat ini maupun nanti melihat rekaman. Engkau berkati kami semua. Tolong juga hamba-Mu, Engkau sudah persiapkan hikmat-Mu, Kau sudah berikan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami mulai ibadah kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Sama-sama kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau lanjutkan Efesus 2. Kita masuk ke kalimat-kalimat yang menyimpulkan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dalam Alkitab kita pun kita lihat bahwa ayat 1 sampai 10 itu merupakan satu perikop. Kita sudah lihat 2 minggu lalu ayat 1 sampai 3. Kemudian seminggu lalu sudah kita lihat ayat 4 sampai 7. Malam hari ini merupakan kalimat-kalimat yang menyimpulkan. Puji Tuhan. Kita mulai pendahuluan ayat 8 sampai 10. Setelah Rasul Paulus memperlihatkan kepada jemaat Efesus kontrasnya hidup lama dan hidup baru di dalam Kristus yang bisa mereka alami semata-mata oleh karena anugerah, itu di ayat 1 sampai 7, maka di ayat 8 sampai 10 ini Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut, melakukan elaborasi
terhadap nature atau keberadaan dari keselamatan itu sendiri. Dalam melakukan elaborasi terhadap keselamatan, Paulus menggunakan dua istilah, yaitu grace and faith, kasih karunia dan iman. Dua elemen yang menegaskan nihilnya pengaruh usaha manusia dalam kesempurnaan karya keselamatan Kristus. Ayat 8 sampai 10 sering disebut sebagai jantungnya Injil dalam pengertian Paulus. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 sering disebut sebagai jantung dari pemahaman Paulus terhadap Injil. Karena tiga ayat ini merupakan esensi atau intisari dari pemahaman Paulus tentang Injil yang kemudian ia kembangkan di surat Roma dan surat Galatia. Puji Tuhan, kita masuk ayat 8. Ayat 8 merupakan penjelasan dari pemikiran yang terpotong di ayat 5. Sembari kita lihat ayat 5. Ada klausa di situ, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan kita lihat ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Baru Paulus jelaskan lebih lanjut. Klausa tadi. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di ayat 8, Paulus menambahkan frase oleh iman. Sembari kita lihat, kita bandingkan ayat 5 dan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Paulus memulai penjelasannya terhadap konsep yang ia mulai perkenalkan di ayat 5 dengan menambahkan oleh iman. Iman sesuai dengan ayat ini tidak bisa dipisahkan dari anugerah. Dan iman dan anugerah inilah yang Paulus di ayat 8 sampai 10 ini pertentangkan dengan perbuatan baik manusia. Di satu sisi ada anugerah dan iman, di sisi lain ada perbuatan baik manusia yang saling dipertentangkan, dibuat kontras oleh Rasul Paulus. Next, iman itu sendiri dimengerti
sebagai tanggapan manusia, human response, tanggapan manusia yang olehnya keselamatan diterima. Iman tidak dapat dimengerti sebagai jasa manusia, tidak bisa dilihat sebagai jasa manusia dalam memperoleh keselamatan. Yesus Kristus sudah menyelesaikannya. Di Kalvari, manusia tidak perlu menambahkannya. Konsep inilah yang Paulus pahami, tentu oleh hikmat Roh Kudus. Konsep ini yang Paulus juga tulis di surat-suratnya yang lain. Kita lihat dua contoh. Dan oleh kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi penekanannya adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kembali ke Efesus. Untuk menegaskan kebenaran atau kenyataan bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman, maka Paulus menambahkan dua klausa. Sambil kita lihat ayatnya, klausa pertama adalah itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu klausa pertama. Sekali lagi, untuk menjelaskan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Klausa kedua adalah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada dua klausa, kita lihat satu persatu. Yang pertama, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lewat klausa ini, Paulus ingin memberi penegasan bahwa keselamatan itu semata-mata inisiatif Allah, karya Allah, bukan berasal dari manusia. Yaitu bahwa sempurnanya karya keselamatan Kristus itu terlepas dari pengaruh manusia. Kebenaran manusia, perbuatan amal manusia tidak berpengaruh terhadap keselamatan Kristus.
Ini yang Paulus ingin tegaskan di ayat 8-10 ini. Kiranya kita bisa lebih lagi tenggelam di dalam kebenaran ini. Tentu di dalam hati kita yang terus mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Kita masuk ke ayat 9. Kita dapati klausa yang kedua. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau keselamatan itu terjadi bukan karena inisiatif manusia, maka keselamatan bukan pula merupakan perbuatan atau upah. Keselamatan bukan pula merupakan upah dari perbuatan baik. Dan karena tidak ada ruang bagi perbuatan baik manusia, maka tak ada dasar bagi manusia untuk memegahkan diri. Ini yang kita dapati di ayat 8-9a. Kita dibuat amat, sampai 9. Kita dibuat amat sangat mengerti konsep keselamatan. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Sekarang kita lihat perbuatan baik yang dimaksud oleh Paulus di bagian ini. Usaha, pekerjaan, atau perbuatan baik. Itu kita jadikan satu saja. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, dan perbuatan baik kita jadikan satu kelompok. Bagi Paulus, yang adalah seorang Yahudi, perbuatan baik itu merupakan perbuatan-perbuatan seperti yang diperintahkan oleh Taurat. Tindakan-tindakan menaati hukum Musa. Termasuk di dalamnya adalah praktek-praktek sunat, kemudian halal, haram, dan sabat. Paulus tegaskan di dalam surat-suratnya sebuah konsep yang juga diamini oleh seluruh penulis perjanjian baru, bahwa semua bentuk ketaatan terhadap Taurat itu enggak berefek, berdampak terhadap keselamatan di dalam Kristus. Semua bentuk perbuatan baik manusia tidak menghasilkan keselamatan di dalam Kristus. Paulus mengajarkan di bagian ini bahwa pembenaran di dalam Kristus itu enggak datang lewat jalur atau jalan semacam ini. Kita lihat Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Jadi melakukan hukum Taurat itu dipertentangkan dengan percaya. Perbuatan baik, usaha manusia, pekerjaan manusia, itu Paulus kontraskan dengan iman atau percaya di ayat ini. Bahkan untuk menegaskan kebenaran ini, Paulus pun menyatakan kutuk, memberitakan kutuk bagi setiap orang yang mengandalkan perbuatan baik, yang mengandalkan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, jadi yang mengandalkan, yang berharap pada pekerjaan hukum Taurat,
berharap pada pembenaran karena berbuat baik berada di bawah kutuk. Konsep-konsep ini yang membuat kita semakin terang dalam melihat ayat ini. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu mengharapkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Paulus katakan orang-orang semacam itu hidup di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita bisa belajar sama-sama lewat bagian ini bahwa hidup mengandalkan perbuatan baik untuk diselamatkan, untuk terima berkat dari Tuhan, untuk diperkenan oleh Tuhan, itu dikaitkan dengan ayat 1 dari Efesus 2, 1-3, itu merupakan cara hidup mengikuti jalan dunia. Cara hidup berada di bawah kekuasaan kerajaan angkasa. Cara hidup berada di bawah pengaruh daging. Jadi setiap saat kita tergoda untuk berpikir bahwa dengan kita berbuat baik, maka Tuhan berhutang kepada kita, itu sesungguhnya hidup lama, pola pikir manusia lama. Kita berjuang sama-sama saat kita dalami Injil, renungkan Injil, untuk tolak pemikiran-pemikiran semacam itu. Kita nggak mau berada di bawah kutuk. Karena orang-orang yang masih berpikiran bahwa aku diberkati karena aku berbuat baik, itu akan membuat kita tidak menghargai Kristus sebagaimana mestinya. Tidak menghargai karya keselamatannya di Kalvari sebagaimana mestinya. Gagal kita. Kita sama saja dengan menganggap remeh salib. Dan konsekuensi logis dari sikap itu adalah kutuk. Entah kutuk itu berbentuk apa, tetapi kita yang jelas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan berada di bawah kutuk. Sekali lagi saat kita mengandalkan perbuatan baik kita, ketaatan ibadah kita, kesetiaan pelayanan kita, disiplin saat teduh kita untuk terima berkat-berkat dari Allah, itu akan membuat kita berada di bawah kutuk. Kita tentu nggak mau alami yang seperti itu. Kita harus diselamatkan dari pola pikir semacam itu. Haleluya. Itu termasuk pola pikir manusia lama. Kita perlu diselamatkan. Tiap-tiap hari kita minta, Tuhan luputkan saya dari pemikiran semacam itu. Mengandalkan perbuatan baik. Karena memang manusiawi, hal yang lumrah. Kita akan terus tergoda untuk berpikir semacam itu. Karena itu perlu menjadi doa kita sama-sama. Saling mendoakan juga, saling menasehati juga.
Berat, berat tentunya. Sukar, sangat sukar bahkan. Karena itu kecenderungan daging kita, kecenderungan jalan dunia, kecenderungan hidup kita yang lama berada di bawah kekuasaan si iblis. Kita akan terus tergoda untuk berpikir seperti itu. Siapapun kita, mau pendeta, mau jemaat, siapapun kita akan terus tergoda untuk berpikir seperti itu. Mengandalkan perbuatan baik untuk terima perkenanan dan berkat-berkat Allah. Kita akan terus tergoda. Kiranya lewat bagian kita malam hari ini dibangkitkan, ditumbuhkan kebiasaan untuk kita berseru kepada Kristus. Luputkanlah aku dari pemikiran semacam itu. Aku takut ya Roh Kudus saat aku memiliki pemikiran semacam itu lagi. Takut aku ya Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita mau lanjut. Ini yang dipahami oleh Rasul Paulus, karena Paulus adalah seorang Yahudi yang hidup dengan hukum Tauratnya. Sedangkan jemaat Efesus dan kota-kota di sekitar Efesus adalah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak hidup di bawah Taurat. Jadi saat Paulus bicara tentang perbuatan baik, tentang pekerjaan, tentang usaha, maka itu menunjuk kepada secara umum usaha manusia untuk memperoleh perkenanan Allah. Kita mempertegas poin ini dengan ayat berikut. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sekali lagi Paulus sepertinya demen banget nih. Entah demen atau karena memang ia sedang berjuang terhadap pemikiran yang salah di tengah jemaat. Tetapi ini yang Paulus lakukan. Ia terus mempertentangkan, nggak bisa menyatu antara mengandalkan perbuatan baik dengan iman. Dengan anugerah. Itu nggak bisa menyatu. Jika hal itu karena kasih karunia, maka perbuatan itu nggak ada artinya. Nggak menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan. Nihil. Nol besar. Perbuatan itu menjadi nol besar untuk menjadi sesuatu yang kita andalkan terima perkenanan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kebenaran ini didukung oleh fakta. Kenyataan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia oleh iman, itu didukung oleh fakta bahwa manusia lama kita itu dalam kondisi mati. Berarti nggak bisa melakukan sesuatu untuk terima keselamatan. Kita pun digambarkan oleh Paulus terbelenggu oleh dosa, oleh kuasa kegelapan. Nggak bisa berbuat apa-apa untuk untuk memperoleh keselamatan. Mustahil bagi manusia untuk memperoleh keselamatan lewat perbuatan baik. Kita lanjut. Kebenaran lanjutannya adalah karena kesempurnaan karya Kristus itu terpisah dari usaha manusia,
Maka keselamatan itu menghilangkan segala alasan untuk manusia memegahkan diri sendiri. Saat kita benar-benar mengerti konsep keselamatan dalam Kristus, maka nol alasan untuk memegahkan diri. Paulus menentang, melakukan oposisi terhadap doktrin keselamatan, pengajaran keselamatan oleh perbuatan baik. Paulus menentang segala bentuk kemegahan, kebanggaan yang didasarkan pada perbuatan baik, pada self-trust, kepercayaan pada diri sendiri. Manusia dalam hal ini tidak dalam posisi untuk mengklaim sedikit pun penghargaan, kredit ketika mereka diselamatkan dan didamaikan dengan Allah. Yang ada dalam Injil adalah, puji Tuhan, kemegahan di dalam Kristus. Kemegahan dalam Allah. Karena tadi, dalam keselamatan, nggak ada sama sekali dasar untuk memegahkan diri. Yang ada adalah dasar untuk memegahkan Kristus, memegahkan Tuhan. Kembali kita diingatkan pentingnya kita punya rasa bangga. Di hati ini ada kemegahan yang begitu meluap sehingga hati ini bisa hangat sedemikian rupa. Saat kita merenungkan cinta Kristus, merenungkan Kalvari, ini yang kita damba-dambakan, kita impikan untuk terjadi, menjadi bagian dari jemaat-jemaat Persekutuan Doa Injil. Ini yang kita harap-harapkan. Ini yang kita impi-impikan, puji Tuhan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini kan Paulus sedang menunjuk orang-orang yang mengandalkan usaha pekerjaan atau perbuatan baik, ketaatan pada hukum Taurat sebagai dasar untuk menerima perkenanan Allah. Ini kan yang Paulus tunjuk, anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah kepada Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kembali dan kembali, Paulus menegaskan, kita nggak bisa bermegah pada Kristus, juga bermegah pada kemampuan kita berbuat baik. Kita nggak bisa memegahkan kemampuan kita mengasihi sesama, mengasihi musuh, kemudian kita jadi bangga. Itu sesuatu hal yang bertentangan, nggak mungkin bisa. Ada dua di hidup kita, satu bermegah pada kemampuan diri dan bermegah pada Kristus. Nggak bisa, karena dua hal yang bertentangan. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini. Ayat terakhir di malam hari ini, ayat 10. Paulus
kembali memberi deskripsi terhadap keselamatan. Kita sudah lihat di Efesus 2 ini, Paulus deskripsikan keselamatan pertama, dihidupkan atau dibangkitkan dari kematian oleh karena dosa. Itu yang pertama. Kedua, dibebaskan dari belenggu atau perbudakan kuasa kegelapan. 2. 3. Diluputkan dari hukuman. Nah, masuk ke ayat 10, Paulus pakai deskripsi yang lain, yaitu manusia baru atau lebih tepat ciptaan baru. Buatan Allah diciptakan. Nah, memahami ciptaan baru tentu nggak bisa dipisahkan dari konteks ayat 8 sampai 10. Tentang nihilnya peran manusia dalam keselamatan. Kita diselamatkan, kita mewarisi hidup kekal, nihil peran manusia. Nah, Paulus tegaskan lewat deskripsi ciptaan baru. Paulus jelaskan di sini bahwa kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, God's workmanship. Bukan hasil kerjasama antara Allah dan manusia, kemudian hadirlah manusia baru. Bukan seperti itu konsep yang Paulus pahami oleh Roh Kudus dan yang Paulus ajarkan kepada jemaat yang kita terima juga di saat ini. Ciptaan baru, manusia baru itu terlepas dari peran manusia. Karena itu Paulus tunjuk kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Lepas kita dari kemampuan kita berbuat baik. Lepas kita dari kecenderungan kita untuk mengandalkan kebaikan kita, niat mulia kita. Kita terlepas kita. Terluput kita dari kecenderungan untuk mengandalkan perbuatan baik kita. Kita mengerti bagian ini dengan penuh keyakinan, penuh kemegahan. Aku diselamatkan. Aku terima perkenanan Allah oleh iman karena kasih karunia. Kemudian kita lihat ada rasa di dalam Kristus. Ini menunjuk kepada kesatuan yang kita nikmati di dalam Kristus atau bersama Kristus. Sudah kita bahas khususnya di ayat 6 dan 7. Nanti bisa dilihat lagi ayat 6 dan 7 tentang mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Bahkan duduk bersama dengan Kristus. Haleluya. Bicara tentang, masuk paragraf baru, bicara tentang ciptaan baru, itu memberitahu kepada kita tentang sebuah era yang baru. Era yang dimulai kembali kita diingatkan di poin atau di saat Yesus memulai karya keselamatannya, menyelesaikan karya keselamatannya. Era baru dimulai. Ciptaan baru menjadi eksis.
Demikian sehingga di dunia yang kita diami saat ini, nggak hanya diisi oleh manusia-manusia lama, tetapi juga ada manusia-manusia baru di dunia ini. Di dunia yang kita diami sekarang ini, ada manusia-manusia baru, ada manusia lama. Manusia-manusia lama nanti akan ikut binasa ketika Tuhan datang kembali. Manusia-manusia baru akan melanjutkan era yang sudah dimulai, haleluya, di Kalvari. Glory, 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 glory. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Ia memulai sebuah era yang baru, di mana buku ini jelaskan langit dan bumi yang baru itu sudah menemui eksistensinya. Meski belum dinyatakan secara sempurna, tetapi janji di Yesaya 65 itu sudah menemui eksistensinya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru untuk dihuni ciptaan-ciptaan baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, ini kan kembali kita menemui konsep not yet, already not yet. Kita ciptaan baru, sudah memerintah atau duduk bersama dengan Kristus di langit bumi yang baru. Itu already sudah terjadi. Sehingga nggak heran Paulus di Kolose katakan, pikirkan perkara yang di atas. Karena itu memang konsep yang berpadanan dengan kondisi kita, status kita sebagai manusia baru. Kita sudah duduk bersama dengan Kristus di langit baru, bumi baru. Konsekuensi logisnya adalah kita memikirkan perkara-perkara dari langit baru, dunia baru ini. Tapi kita pun harus terima kenyataan kita masih not yet untuk menerima kepenuhannya. Kita masih bergumul dengan perkara-perkara dunia ini. Kita masih terus dicenderungkan untuk menggunakan perkara-perkara rohani untuk memuaskan keinginan daging kita. Padahal seharusnya kita gunakan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara di dunia ini, perkara-perkara jasmani untuk kepentingan surga. Tetapi yang terjadi seringkali terbalik. Kita gunakan kedamaian di hati contohnya. Damai sejahtera untuk hidup di dalam kenikmatan dunia. Orientasi kita masih bagaimana kita nikmati dunia ini selama mungkin. Ini konsep-konsep yang perlu kita benahi dan kita akan terus dimampukan saat kita bisa mengerti kebenaran ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali ke buku kita, haleluya, puji Tuhan. Ciptaan baru itu diciptakan untuk perbuatan baik. Ya. Paulus kok bisa-bisanya memunculkan perbuatan baik di ayat ini. Sampai-sampai membuat para penafsir, khususnya yang tentu penafsir-penafsir aliran liberal, berpendapat bahwa ayat 10 ini bukan punya Paulus. Bahkan surat Efesus ini bukan surat Paulus, tapi surat murid-murid Paulus yang
menyesatkan pemikiran Paulus. Bawa nama Paulus. Itu kita belajar, khususnya dari saya baca atau saya dengar dari Verbum Veritatis Pendeta Diki Ngadas, itulah yang sering dimunculkan oleh para doktor, para profesor teologi yang beraliran liberal. Karena Paulus memunculkan pekerjaan lagi di ayat 10 ini. Padahal tadi di ayat 8 sampai 9 Paulus tuh nentang banget perbuatan baik. Perbuatan baik tuh benar-benar nggak boleh dikaitkan dengan iman dan anugerah. Buang jauh-jauh. Kenapa di ayat 10 muncul perbuatan baik? Bagi penafsir liberal, ayat 10 ini termasuk ayat yang memberi mereka keyakinan bahwa surat Efesus bukan ditulis Paulus, tapi ditulis oleh murid-murid Paulus yang terpengaruh oleh Taurat, sehingga masih mengandalkan perbuatan baik. Padahal udah enggak. Itu pemikiran liberal. Kita mau mengerti perbuatan baik di ayat 10 ini. Haleluya, puji Tuhan. Ciptaan baru diciptakan untuk perbuatan baik. Bahkan buku ini jelaskan perbuatan baik itu menjadi pembeda antara hidup lama dan hidup baru. Hidup lama itu menurut daging dan dosa, hidup baru itu berjalan di dalam perbuatan baik dari hari ke hari. Perbuatan baik yang merupakan ciri dari manusia baru. Perbuatan baik sekali lagi dipertentangkan oleh Paulus dengan ayat 8 dan 9. Perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi hasil atau buah dari keselamatan. Konsep ini disepakati oleh seluruh penulis PB dan yang Paulus jelaskan di surat-suratnya yang lain. Kita lihat 2 ayat. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, bersunat atau enggak, itu enggak ada artinya. Yang ada artinya, yang merupakan esensi atau intisari adalah iman bekerja oleh kasih. Ada kata kerja, bekerja, usaha, pekerjaan, perbuatan di sini. Jadi konsep iman menghasilkan perbuatan baik itu memang Paulus pahami banget. Bukan Paulus nggak pahami kemudian Efesus ditulis oleh murid yang terpengaruh oleh Taurat. Enggak, emang itu ada di pikiran Paulus. Tentu oleh ilham Roh Kudus. Iman yang bekerja oleh kasih. Lebih jelas di 1:10 Kolose. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi jelas banget. Ini memang konsep yang Paulus ngerti tentang keselamatan. Nah, kita akhiri dengan pernyataan yang menyimpulkan ayat 8 sampai 10. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, lewat klausa ini, lewat pernyataan ini, Paulus itu seperti nggak pengen beri peluang sampai para pembaca suratnya salah ngerti bahwa perbuatan baik di ayat 10 itu
sama dengan di ayat 8 sampai 9. Enggak, karena perbuatan baik di ayat 10 itu originnya, asalnya adalah Allah sendiri. Itu ingin Paulus tegaskan. Perbuatan baik berasal dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Perbuatan baik yang nggak bisa dipisahkan dari fakta bahwa kita ini ciptaan baru, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Demikian sehingga setiap perbuatan baik kita itu nggak pernah membuat kita membanggakan, memegahkan diri sendiri. Karena kita tahu setiap perbuatan baik kita berasal dari Allah. Konsep ini yang harus kita pahami. Terlebih kita yang mau lebih dan lebih lagi tenggelam oleh pemikiran Injil. Nggak bisa kita lewatkan nih ayat 10 ini. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, semulia apapun perbuatan kita, itu nggak pernah berasal dari kita sendiri. Tapi dari Allah. Demikian sehingga kita nggak punya sama sekali dasar untuk memegahkan diri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Konsep yang saat kita bisa grasp, bisa pahami benar-benar, itu menjauhkan kita dari berbagai bentuk praktek merendahkan orang lain, menganggap diri paling rohani. Itu lenyap, pergi jauh, itu terluput kita. Kita bisa mengerti benar-benar konsep ini di dalam kekuatan, di dalam hikmat Roh Kudus. Puji Tuhan. Perbuatan baik manusia baru itu telah Allah siapkan sejak kekekalan. Telah muncul dalam pikirannya. Tentu terakhir, pada saat yang sama, kebenaran ini bahwa perbuatan baik manusia baru itu berasal semata-mata dari Allah, itu nggak bisa dipisahkan dari tanggung jawab kita. Perlu ada keseimbangan. Kita punya tanggung jawab untuk menghidupi perbuatan baik yang telah muncul di pikiran Allah ini. Kita punya tanggung jawab. Kita nggak bisa menghilangkan, meniadakan tanggung jawab kita untuk menerapkan, mengaplikasikan perbuatan baik yang ada di pikiran Allah dan tertuang di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang kita sudah tahu sama-sama berisi nasihat-nasihat untuk menjalani hidup sebagai manusia baru. Itu kan berasal dari pikiran Allah, dituangkan, dituliskan oleh para penulis PB ke dalam PB. Kita punya tanggung jawab untuk menghidupi, mengaplikasikan konsep tersebut. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memperlengkapi kerinduan kita untuk dikuasai oleh Injil. Sungguh bahagia kita saat kita bisa dikuasai oleh Injil. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini mengingatkan saya udah beberapa hari gitu, kepikiran gini loh, maksudnya seringkali kita tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal perbuatan baik gitu. Terus tapi mungkin di saat kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, suatu saat orang lain itu menyakiti kita gitu loh. Tiba misalnya gitu ya, menyakiti kita. Saya kepikiran di pikiran saya gitu beberapa hari, sebenarnya kita nggak boleh marah ya, kita nggak boleh kesel.
orang kita berbuat baik saat itu sama dia, itu semua karena kasih karunia. Terus karena Tuhan gitu loh yang kasih kita kepercayaan untuk kita berbuat baik. Nah, saya diteguhkan firman Tuhan saat malam hari ini luar biasa. Tuhan kasih kisah kita tuh perbuatan baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi saya ingat, aduh luar biasa banget firman Tuhan saat malam hari ini meneguhkan saya gitu loh. Jadinya kalau kita udah melakukan hal-hal baik, eh, jadi eh, tidak menuntut gitu loh, tidak menuntut balik gitu loh. Jadi diingatkan lagi juga, pergunakanlah hal-hal jasmani untuk kepentingan surga. Seringkali dalam hidup saya nih, daging saya suka saya balik gitu loh. Kepentingan rohani buat membanggakan diri sendiri, padahal itu salah banget gitu ya. Puji Tuhan, saat malam hari ini firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya. Saya tahu ini semua karena Tuhan yang apa ya, memberikan pencerahan, pengertian. Terima kasih buat Bung Semi. Di sini ada Niar saat malam hari ini. Mungkin Niar boleh berbagi. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Kak. Malam. Iya, makasih, Bung, untuk firman yang udah dibagikan, menguatkan kita, ngingetin lagi untuk apa, semua itu karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita gitu, karena karunia-Nya. Saya ingat dulu awal-awal Bung Semi pernah bagiin buku apa sih judulnya, Explicit Gospel ya Bung ya. Di situ saya inget banget gitu bahwasannya waktu kita membahas itu seringkali anak-anak Tuhan tuh tahu gitu kalau mereka diselamatkan semua karena kasih karunia, tapi kita tuh suka gatel gitu untuk menambah-nambahkan supaya kita tuh nampak diselamatkan gitu. Jadi ada beberapa nggak keyakinan sebenarnya dalam hati anak-anak Tuhan gitu. Jadi mau menambahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib gitu. Jadi Hmm. ya menjadi doa kita juga ya Bung ya untuk apa? Untuk terus mengerti, memahami, menghidupi gitu apa kebenaran-kebenaran ini, bahwasanya kita benar-benar bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita gitu. Eh Iya, terima kasih juga untuk yang tadi Bung Semi udah bilang bahwa eh, kita anak-anak yang udah menjadi manusia baru, nanti akan meninggali bumi yang baru. Itu kalau saya renungkan secara pribadi itu sebenarnya memberi kekuatan gitu ketika kita tuh ada masalah gitu ya di dunia gitu. Apa ya, memang seharusnya kita tuh berpikir gitu hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita lihat gitu, dan itu adalah bentuk iman gitu ya sebenarnya ya. Dan itu memberikan, kalau saya pribadi tuh motivasi gitu kalau misalnya ada sesuatu yang mematahkan hati atau mungkin ada persoalan dengan saudara seiman. Lalu kalau saya mikir itu nanti kita akan ketemu lagi loh di dunia gitu dengan tubuh yang baru, dengan keadaan yang baik. Mungkin di dunia ini jahat gitu sama kita, tapi ketika kita nanti sama Tuhan Yesus, kita eh, masing-masing dari kita tuh mungkin akan lupa gitu masalah-masalah yang lalu gitu. Dan Hmm. itu benar-benar menjadi apa ya, sesuatu yang indah gitu dan saya nantikan gitu, Bung. Gitu sih. Dan ya bener banget apa yang kata Kak Rini tadi itu, bahwasannya saya juga pernah baca gitu di Filipi 2 ayat ayat berapa ya, 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi waktu dulu saya awal-awal membaca ini dalam versi bahasa Inggris itu mengerjakan dalam kita, sehingga kita punya kemauan, will, dan pekerjaan gitu menurut kerelaannya. Itu memang luar biasa sih Karini, memang wow banget gitu. Kayak aku bisa melayani pekerjaan Tuhan itu karena Tuhan loh yang hidup itu. Siapalah saya gitu ya, kotor Hmm. gitu, Hmm. maksudnya banyak dosa, lemah gitu ya, Iya. tapi Tuhan tuh mau gitu pakai kita gitu. Jadi harusnya tuh membuat kita itu lebih terpesona lagi gitu, yang ngelihat kemuliaan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, meminta Tuhan apa yang Tuhan tuh mau lakukan dalam pribadi kita gitu, karena Tuhan tuh mau banget gitu pakai kita gitu. Jadi makasih Bung untuk firman-Nya pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Makasih ya Niar. Biar kita lebih lagi
apa ya, benar-benar Injil yang kita dengar itu bisa terus kita menjadi buah-buah yang orang lain bisa nikmati. Terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Nanti Niar yang berdoa ya, Niar. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Haleluya. Tuhan untuk malam hari ini. Bapa, Injil yang boleh kami dengar, yang boleh menguatkan kami ya Bapa, mengoreksi kami untuk hati kami ya Bapa yang mungkin masih ya Tuhan Yesus belum benar-benar merasakan dalamnya, tingginya kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu yang menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Mau ya Tuhan untuk hidup lebih lagi ya Bapa, mengerti, memahami bahwa semua apa yang kami terima, semua keselamatan ya Tuhan Yesus yang boleh kami dapatkan, semua adalah Tuhan pekerjaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Tangan-Mu Tuhan Yesus yang terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Cinta-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus yang hingga boleh membentuk kami menjadi manusia ya Tuhan Yesus yang Bapa, yang semakin ya Tuhan Yesus sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Tuhan yang tolong kami Tuhan dalam hari kesehari kami boleh semakin Tuhan Yesus berbuah, kami tidak menyia-nyiakan setiap detik kesempatan Tuhan. Tuhan, ketika kami hidup ya Bapa, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan Yesus, kelalaian-kelalaian hati kami ya Tuhan Yesus, dosa-dosa kami yang mungkin Tuhan Yesus membuat kami Tuhan terfokus pada hal-hal lain Tuhan di luar Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, kembalikan kami ke jalan-Mu ya Bapa, untuk terus boleh berfokus kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan Yesus menyenangkan hatimu Tuhan Yesus, menjadi anak yang benar-benar tahu apa arti keselamatan. Tuhan Yesus, anak yang tahu ya Tuhan Yesus, mengenakan pakaian ya Tuhan Yesus, rohani yang baru ya Bapa. Kami boleh meletakkan kami pada perkara-perkara sorgawi, meletakkan hati kami pada Tuhan Yesus, iman kami, pengharapan kami Tuhan kepada surga yang baru, kemuliaan yang kekal ya Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan hikmat buat Bung Semi ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan Bung Semi ya Bapa, dalam melayani Engkau, baik firman ya Tuhan Yesus, baik pelayanan gereja yang lain-lain Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong Bung Semi dan keluarganya ya Bapa. Mereka kekuatan, hikmat, kesabaran ya Bapa, kekuatan ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya semua yang berasal daripadamu, Tuhan juga yang memberikan mereka kemampuan dan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati dan kami percaya semuanya tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Kami boleh terus ya Tuhan melekat dalam hati kami. Dipujilah Engkau Allah yang hidup, kami berserah meletakkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.